Kalau mau usaha, nggak usah kebanyakan mikir, bener nggak ya? Lakukan saja, nanti juga belajar dari kesalahan. Saya sekarang lagi ada di rumahnya Pak Cafid Ma'ruf. Beliau ini adalah direkturnya Propenas dulu. Sekarang udah pensiun. Nah, sekarang beliau juga komisaris dari PT Gera 165. Kenapa saya tertarik untuk datang ke rumahnya? Saya pengen tahu gimana sih memulai bisnis kos-kosan itu. Nah, buat kamu yang punya ide yang sama, kita lihat gimana sih caranya memulai punya kos-kosan. Assalamualaikum. Pak Ita, ayo monggo. Apa kabar? Baik, Pak. Ayo silakan. Saya mau ini nih, Bu, Pak. Mau belajar biar teman-teman di luar sana juga tahu gimana sih caranya bisnis kos-kosan. Soalnya kelihatan dia Jadi mahal. Boleh ya, Bapak Ibu ya? Ya, silakan. Silakan. Mau di sini apa yang perlu langsung ke belakang, lihat ke belakang? Ngobrol dulu kali ya. Ngobrol di mana, Pak? Ngobrol di sini boleh, di ruang keluarga ini. Kali ini saya mau tanya-tanya nih, Bu, gimana Ibu Bapak memulai bisnis kos-kosan? Karier saya di Propenas itu kan mulai dari Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, Medan lagi, kemudian Jakarta. Di setiap kota yang kita bertugas itu insya Allah saya punya rumah. Membeli dengan cara KPR. Ya, jadi di Medan punya, di Semarang punya, di Surabaya punya, di Malang punya gitu. Nah, Ibu tadi bilang bahwa setelah Surabaya kemudian kita ke Jakarta terakhir. Kami ini sekeluarga berembuk nih bahwa ternyata home base kita tuh adanya di Jakarta. Karena home base-nya di Jakarta berarti rumah-rumah yang tadi bergeletakan di mana-mana itu. Bergeletakan rumah, bergeletakan. Daripada kita deposito, mendingan rumah itu dijual. Kemudian idenya ini adalah daripada kebun di belakang Ngandur dipakai untuk kos-kosan. Dan apalagi waktu itu kan saya kan sudah menjelang pensiun nih. Kalau udah pensiun terus masa secara sosial ekonomi menjadi menurun. Keinginan kami adalah bahwa kami juga tetap bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu ya, bulanannya bisa berbagi dan seterusnya. Jadi akhirnya rumah-rumah itu kita jual, kita lipat, kemudian kita bangun kos-kosan yang di belakang ini. Nah ini apa namanya nih, juragan kos nih. Sekarang jadi juragan kos itu. Awalnya sih bikin kosan sebenarnya saya udah punya jamaah sih. Oh gitu. Jadi kasihan gitu terus. Ntar kalau ini pemasukannya ntar gimana ya buat bayar ustazah, ntar bayar kamu bikin snack atau apa. Makanya tuh saudara, ya itu ada duit nggak? Ayo kita bikin Kos-kosan. Nah jadi asas manfaatnya itu mulai dari Semarang, Surabaya itu sudah banyak jamaah. Termasuk begitu kita pindah ke sini menetap home base-nya di Jakarta, kita di sini ini merintis jamaah nih. As-Sa'adah itu gambarnya tuh. Ketua Majelis Taklim As-Sa'adah. As-Sa'adah. Bahagia ya, bahagia. Nah, kemudian ya ini tahadus bin nikmah ya. Dengan adanya kos-kosan ini, Ibu tetap bisa berbagi, baik dengan ustazah, dengan jamaah maupun dengan warga sekitar yang kita anggap kurang mampu. Kita setiap bulan berbagi sembako, ada minyak, ada beras, ada apa dan seterusnya. Dulu jangan sampai saya pensiun kemudian kita tidak bisa berbagi. Akhirnya jadilah kos-kosan yang dikelola oleh ibu kos ini sehingga kita tetap bisa berbagi. Ibu kos-kosan. Nih, jadi kalau saya tangkap cerita ini ada banyak pesan untuk teman-teman muda di sana. Jadi dimanapun teman-teman bekerja, jangan nyerah dengan ngontrak gitu ya, Pak. Iya. Jadi memaksakan diri untuk punya rumah dimanapun teman-teman sedang bertugas. Mau tugas pindah keluar kota, 10 kali pindah kota berarti 10 rumah gitu kan, Pak? Dan yang alhamdulillah juga sebetulnya ya apapun kan Ibu sibuk dengan pengajian dan lain-lain. Jadi secara kos-kosan ini kan perlu di-manage sebetulnya kan. Betul. Ada manajemen kos-kosan. Nah itu dibantu oleh anak.
Oh, dibantu oleh anak. Anak ini Anaknya kan di mana, Pak? Bill ada di sini kan. Bill, nah nih, kamu bantu mama untuk kos-kosan gimana ceritanya nih? Silakan itu Mbak Ida. Mama bisa ke sana. Kenalin saya. Mbak Dila ya? Mbak Dila. Ini kan Bapak Ibu lagi cerita nih tentang kos-kosan. Nah, ternyata kos-kosan ini cerita Bapak dibantu sama kamu. Nah, kesan kamu gimana sih? Bapak punya kos-kosan, ngerepot-ngerepotin aja nih Bapak nih, atau gimana? Sebenarnya lumayan buat ngisi waktu juga sih. Kalau misalnya ada kosan di belakang, aku paling bantu dikit aja buat kayak misalnya bantuin marketingin keluar, kayak promosiin kos-kosan ini. Jadi nggak cuma orang-orang sekitar doang, tapi bisa ngejangkau ke orang lebih banyak di luar gitu. Jadi apa namanya, yang tahu buat kosan ini tuh nggak cuma orang-orang sekitar, tapi bisa kan di sini ada beberapa kampus kan, kayak ada Unkris, terus ada sekolah tinggi teknik di sini. Nah itu bisa ngekos di sini, jadi pada tahu di sini. Dan kosan ini kan nggak cuma kosan aja, ada kontrakan juga. Jadi sebenarnya apa namanya, buat kalau misal orang-orang yang buat ngisi di dalamnya tuh nggak terbatas untuk apa namanya orang mahasiswa aja, tapi bisa buat pasutri juga. Kayak gitu. Ini udah mengaplikasikan digital marketing ya, menggunakan Instagram dan lain-lain. Iya, medianya. Udah apa namanya, ada banyak buat masarinnya, ada beberapa toolsnya gitu. Misalnya ada pakai apa masarinnya? Oh, pakai Instagram. Iya, Instagramnya, terus ada blognya, ada kita lewat Google juga. Jadi ada Google Business namanya. Nah itu jadi bisa terdaftar bisnis di Google, namanya Kos dan Kontrakan Rumah Fadila. Gitu. Jadi bisa di situ ada langsung ke blognya, bisa langsung kontak personnya saya atau kakak saya gitu. Jadi kalau mau kontak langsung, kalau dulu kan jatuhnya kayak lebih tradisional aja sih, maksudnya kayak kos-kosan. Dulu kan cuma mama doang kan yang megang, itu grup pengajiannya paling paling cuma dari apa namanya, iklan, spanduk gitu doang. Spanduk, oke. Ya, Rini gitu. Dari situ doang. Terus jatuhnya gimana ya, kurang efektif dan nyampur-nyampur gitu. Itu kan nomor pribadi kan, nyampur-nyampur sama apa namanya yang lain gitu istilahnya. Jadi kurang efektif. Kalau ke saya sama kakak saya jadi udah apa namanya, udah khusus untuk menerima itu ya, dan sinkron gitu. Jadi kita ada grupnya sendiri kan, Rumah Fadila ini. Jadi ada apa namanya, sinkron, misalnya kamar yang lagi available berapa aja, fasilitasnya apa, kayak gitu. Waduh, mantap. Jadi yang tadinya tradisional teman-teman, kalau dikelola benar, contohnya seperti yang dilakukan sama Mbak Dila. Mbak Dila dulu dari ISQ Business School ya? Iya, sekalian saya promosi ya. Ada ini Pak, susah senangnya ngurusin kos-kosan? Iya, yang namanya orang kos itu kan masuk kondisinya bersih gitu ya. Tapi biasanya bersih. Tapi sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan setelah mereka keluar lagi, biasanya mesti berantakan gitu loh. Oh, ya mau nggak mau harus kita ada repair. alokasi untuk renovasi minor ya, untuk perbaikan ulang. Sebenarnya maintenance-nya sih, jadi kan pasti dikit-dikit mungkin ada yang AC apa rusak gitu, atau atap bocor, jadi ini benerin lagi kayak gitu. Paling maintenance-nya sih, jadi harus dipastiin kalau keluar masuk tuh sama gitu. Oh, ditanggung oleh penghuni kalau ada kerusakan-kerusakan? Sampai sekarang sih masih kita yang nanggung gitu. Meskipun ada perjanjian sebetulnya, perjanjian awalnya jelas bahwa kondisi masuk, kondisinya semuanya baik. Kalau mereka keluar juga harus baik. Tapi yang namanya orang keluar itu main berkeluar gitu ya, banyak defek-defeknya, ya kita merenov lagi untuk orang baru masuk dalam kondisi sudah baik lagi. Jadi resikonya harus nanggung kalau si penghuni ini tanggung jawabnya kurang gitu ya, dalam arti ya keluar saja, jadi banyak kerusakan-kerusakan yang harus di-maintain. Berarti ada uang yang masuk, ada alokasi untuk maintain? Nah sebenarnya seperti halnya kita mengelola sebuah gedung atau sebuah perkantoran atau sebuah apartemen, itu kan ada sinking fund ya. Sinking fund itu untuk seperti itu. Nah, ini kecil-kecil kita sebenarnya sudah mengalokasikan untuk sinking fund itu sebetulnya. Oh gitu, oke. Sering banyak kosong atau terisi penuh selalu?
Seringnya sih penuh, cuman sekarang karena apa namanya pandemi COVID ini orang-orang tuh pada balik ke kampungnya gitu. Jadi ada yang satu kontrakan rame-rame gitu, misalnya berempat atau berlima. Mereka tuh udah pada pulang kampungnya masing-masing, jadi tinggal seorang terus jadi pindah ke kosan yang kecil kayak gitu. Jadi ada yang kosong-kosong gitu sekarang. Jadi kalau lagi kayak kondisi kayak gini, mereka pulang nggak bayar bulanannya ya? Dia keluar begitu saja atau? Enggak, jadi akhirnya mereka istilahnya udah keluar jatuhnya, jadi udah nggak kontrak lagi di sini kayak gitu. Oke, berarti nanti harus marketingin ulang gitu. Jadi teman-teman kalau mau punya kos-kosan harus diperhatikan juga nih hal-hal seperti ini, terutama dari sisi maintenance. Tapi nggak apa-apa kalau nggak usaha kan nggak mulai-mulai ya. Apa nih pesannya buat teman-teman? Kalau misalnya mau mulai bisnis, yang penting sih nyoba aja ya, jangan kebanyakan mikir atau apa, nanti bisa sambil jalanin sambil belajar kayak gitu. Bener. Awalnya kan maksudnya kayak nggak ngerti banget gitu kan, dulu pas belum megang nggak ngerti banget apa yang harus diurusin gitu kalau misalnya dari kos-kosan atau kontrakan ini. Cuman pas udah mulai dikit-dikit bantuin, dikit-dikit ngejalanin tuh kayak oh ya ngerti ini harus kayak gini, harus kayak gitu. Menarik teman-teman, pesan Mbak Dila ini harus dicontoh loh. Kalau mau usaha nggak usah kebanyakan mikir, bener nggak ya? Lakukan saja, nanti juga belajar dari kesalahan. Learning by doing. Learning by doing. Betul.